Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Yusuf Ali Idrus dari Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Ketangkasan Pukulan Bela Diri Pencaksilat melalui metode latihan bertarung dengan teman sebaya. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Diah Andisari MPD yang telah membimbing saya, yang telah mengarahkan saya dalam membentuk atau menyusun proposal ini. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, ras, dan berbagai bidang lainnya. Salah satu bidang lain tersebut adalah olahraga. Indonesia memiliki banyak jenis olahraga yang unik, dan keunikan tersebut menciri khaskan negara Indonesia. Salah satu olahraga yang menciri khaskan negara Indonesia adalah olahraga bela diri pencaksilat. Walaupun di negara lain juga memiliki olahraga masing-masing, akan tetapi bela diri pencaksilat merupakan salah satu olahraga bela diri asli Indonesia yang berasal dari tanah Melayu dan dipercaya sudah ada sejak zaman prasejarah. Hal itu dikarenakan dengan silat inilah bisa mempertahankan hidup di kerasnya kehidupan rimba. Pencaksilat adalah keahlian dalam mempertahankan diri. Dalam seni keahlian yang dimaksud adalah gerakan tangkisan, hindaran, dan menyerang. Sedangkan silat maknanya adalah olahraga yang didasarkan pada kegiatan menghindar, menyerang, dan mempertahankan diri dengan atau tanpa senjata. Dapat disimpulkan bahwa pencaksilat adalah suatu skill, kepandaian dalam seni berkelahi yang didasarkan pada ketangkasan dalam menyerang, menghindar, dan membela diri, baik dalam suatu pertandingan khusus atau dalam perkelahian sebenarnya. Pukulan merupakan suatu teknik serangan dalam cabang olahraga pencaksilat yang sangat penting. Hal itu karena untuk membahas serangan lawan dan juga untuk mempertahankan diri dari pukulan lawan. Ketangkasan dalam pukulan seharusnya dimiliki oleh semua atlet ataupun siswa yang mempelajari silat. Masih banyak atlet atau siswa yang mempelajari silat tidak memiliki ketangkasan dalam memukul. Hal ini sangat-sangat berpengaruh dalam menghadapi serangan lawan. Latihan dalam meningkatkan ketangkasan pukulan yaitu melalui metode bertarung dengan teman sebaya. Bertarung dengan teman sebaya dapat melatih ketangkasan pukulan dalam bela diri pencaksilat. Hal ini karena teman sebaya merupakan lawan yang adil sehingga ukuran dari lawan itu sebanding dan tidak adanya lebih atau kurang dari segi manapun. Metode latihan dengan teman sebaya bukan hanya melatih ketangkasan pukulan kepada salah satu pihak saja, tetapi keduanya. Jadi bisa lebih melatih ketangkasan pukulan masing-masing pihak. Fokus masalah. 1. Penelitian ini difokuskan pada upaya meningkatkan ketangkasan pukulan bela diri pencaksilat melalui metode latihan bertarung dengan teman sebaya. 2. Fokus penelitian ini dibatasi pada masalah upaya meningkatkan ketangkasan pukulan bela diri pencaksilat melalui metode latihan bertarung dengan teman sebaya. C. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah metode bertarung dengan teman sebaya dapat melatih ketangkasan pukulan dalam bela diri pencaksilat? 2. Bagaimana menerapkan bertarung dengan teman sebaya untuk melatih ketangkasan pukulan dalam bela diri pencaksilat? D. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah metode bertarung dengan sebaya dapat melatih ketangkasan pukulan dalam bela diri pencaksilat. Yang kedua adalah
untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan ketangkasan pukulan melalui metode pelatihan teman sebaya dalam bela diri pencaksilat. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Bagi semua kalangan yang berkepentingan berhubungan dengan pencaksilat, khususnya dalam meningkatkan ketangkasan pukulan dalam bela diri pencaksilat. 2. Manfaat praktis. Bagi anak diharapkan dapat meningkatkan ketangkasan pukulan agar dapat membalas serangan lawan dalam lingkup bela diri pencaksilat agar dapat mempertahankan dirinya. B. Bagi guru, diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan pengalaman dalam upaya meningkatkan ketangkasan pukulan dalam bela diri pencaksilat melalui metode bertarung dengan teman sebaya. C. Bagi peneliti, sebagai bahan perbandingan atau diharapkan dapat memberikan gambaran tentang meningkatkan ketangkasan pukulan dalam bela diri pencaksilat yang dapat dijadikan bahan masukan dan motivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Bab 2. Kajian teoritis tinjauan pustaka. Ketangkasan pukulan. Teknik dasar pukulan merupakan jenis serangan fatal yang mampu menjatuhkan lawan. Dalam konteks pertandingan bisa memperoleh nilai ketika berhasil mendaratkan pukulan ke badan lawan. Pukulan merupakan gerakan dasar dalam bela diri pencaksilat. Oleh karena itu, teknik pukulan harus menjadi salah satu yang dikuasai. Pukulan dalam pencaksilat sendiri berpengaruh karena kecepatan dan ketepatannya atau yang biasa disebut juga ketangkasan untuk menyerang lawan. Semakin tangkas pukulan, maka semakin besar pula kesempatan untuk mempertahankan diri dan juga mengalahkan lawan. Terdapat beberapa jenis pukulan dalam silat, yaitu pukulan bandul, pukulan tebah, pukulan tusuk, pukulan pedang, pukulan kepret, dan pukulan tampar. Berbagai jenis ini dapat diterapkan apabila kita memiliki ketangkasan dalam pukulan. Hal ini dapat dilatih dengan metode latihan bertarung dengan teman sebaya. Metode latihan bertarung dengan teman sebaya. Dalam metode latihan bertanding dengan teman sebaya, yaitu menggunakan cara dengan menempatkan siswa 1 lawan 1 dengan umur atau tingkatan yang setara untuk bertanding dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan sehingga dapat diketahui sejauh mana ketangkasan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Dalam melakukan metode ini, siswa dibekali dengan alat pelindung sehingga apabila serangan siswa akan tetap aman dan juga tidak akan terluka. Melalui metode ini, maka siswa akan memiliki refleks yang bagus dalam menghadapi tangkis serangan lawan sehingga akan melatih ketangkasan dalam hal pertahanan ataupun serangan seperti pukulan dan tendangan dengan cepat. Melalui metode ini, pelatih dapat mengukur sejauh mana ketangkasan dari siswa dalam hal pukulan, sehingga dapat ditingkatkan dengan berbagai latihan selain metode latihan bertanding dengan teman sebaya ataupun dengan samsak. Melalui metode ini dapat melatih sekaligus dua pihak sehingga mengetahui kekurangan yang satu dengan yang lainnya dan dapat ditingkatkan secara bersamaan. Kerangka hipotesis dan hipotesis tindakan. Pencaksilat yang merupakan seni bela diri yang memiliki banyak teknik atau jurus yang harus dikuasai oleh siswa atau peserta dari pencaksilat itu sendiri, maka berpengaruh apabila ketangkasan dalam bela diri itu sendiri tidak diasah atau tidak dilatih. Ketangkasan merupakan suatu teknik yang harus dimiliki oleh peserta atau siswa yang mengikuti bela diri. Namun sayangnya,
pada saat ini ketangkasan pada siswa yang mengikuti bela diri pencaksilat cenderung berkurang karena siswa hanya dilatih menghafal jurus-jurus saja dan juga jarang siswa yang dilatih untuk menghadapi lawan langsung. Hipotesis tindakan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Diduga bahwa ketangkasan pukulan bela diri pencaksilat dapat ditingkatkan melalui metode bertarung dengan teman sebaya. Bab 3, metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SDN Cirende 1 di Jalan Garuda nomor 51 Cirende, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. 2. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah anak didik di SDN Cirende 1 yang mengikuti ekstrakurikuler silat tahun ajaran 2021-2022 dengan jumlah siswa 23 orang yang terdiri dari 8 orang perempuan dan 15 orang laki-laki. Sementara partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan kolaborator Ibu Muniah. 3. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022, yaitu pada bulan November sampai Desember 2021. Pada bulan tersebut, kegiatan pembelajaran di sekolah sedang berjalan efektif, yang mana sedang masuk masa pembelajaran daring ke pembelajaran luring, sehingga memungkinkan untuk meneliti dan memperoleh data penelitian ini diawali dengan kegiatan prasiklus dan dilanjutkan dengan siklus 1, 2, dan 3. B. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian tindakan kelas. Dengan metode tindakan kelas yang lebih dikenal dengan istilah PTK, metode ini dilaksanakan guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Menurut IGAK Wardani 2011, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Esensi PTK terletak pada adanya tindakan dalam situasi alami untuk memecahkan masalah-masalah praktis dan dalam pembelajaran. PTK berangkat dari persoalan-persoalan praktis yang dihadapi oleh guru atau calon guru di kelas. Prosedur pelaksanaan dapat dimulai dengan analisis situasi, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, perefleksian, dan evaluasi terhadap dampak tindakan prosedur ini dapat diulang sampai diperoleh hasil sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Sebagaimana pendapat Rohyawati Wiryatmaja, PTK adalah bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran dan belajar dari pengalaman sendiri. Guru dapat mencoba gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. Suharsini Arikunto mendefinisikan PTK sebagai penelitian yang bertujuan meningkatkan praktek pembelajaran secara berkesinambungan, yang pada dasarnya melekat pada terlaksananya misi profesional pendidikan yang diemban guru. Rancangan tindakan. Penelitian ini desain intervensi atau rancangan siklus. Penelitian ini menggunakan model Chemis dan MC Taggart dalam
Ari Kunto pada dasarnya merupakan suatu siklus yang meliputi tahap-tahap berikut. Planning atau perencanaan, action and observation, tindakan dan observasi, reflection atau refleksi. Berdasarkan alur pelaksanaan PTK di atas, bahwa adanya perencanaan, tindakan atau planning, pelaksanaan atau acting, pengamatan atau observasi, dan refleksi atau reflexing. D. Desain dan prosedur tindakan. 1. Desain tindakan penelitian yang peneliti lakukan dengan meningkatkan ketangkasan pukulan bela diri pencaksilat melalui metode bertarung dengan teman sebaya. Ketangkasan pukulan dalam bela diri pencaksilat tidak datang begitu saja. Dan hal itu perlu dilatih serta ketekunan dari siswa itu sendiri dapat berlatih dan berusaha untuk meningkatkannya. Pukulan merupakan suatu gerakan dasar dalam pencaksilat. Hal itu sangat penting untuk menyerang lawan. Dalam menyerang lawan sangat diperlukan ketangkasan agar serangan tidak dapat dibaca oleh lawan. Semakin tangkas pukulan, maka semakin besar pula kesempatan untuk menang dan teknik tidak terbaca oleh lawan. Kegiatan meningkatkan ketangkasan melalui metode bertarung dengan teman sebaya dimaksudkan agar meningkatkan kemampuan dua pihak sekaligus dan juga dapat membentuk kekompakan kepada tiap siswa serta rasa saling melindungi dan kompetitif. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian dengan melalui tindakan kelas yang terdiri dari 3 siklus. Dan tiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang akan dicapai sesuai dengan gambar per siklus. Tahapan penelitian. Tahapan pada penelitian ini yaitu terdiri dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, siklus 3, dan tahapan pengamatan serta tahapan refleksi. F. Sumber data. 1. Data yang disajikan adalah dua jenis data, yaitu A. Data proses merupakan data yang diperoleh peneliti dari proses tindakan setiap siklus yang dengan rencana yang dibuat sebelumnya. B. Data hasil merupakan data yang diperoleh peneliti dan kolaborator pada akhir siklus penelitian. 2. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung kepada peserta didik yang berjumlah 23 orang dalam kegiatan ekstrakurikuler bela diri pencaksilat dan lembar observasi penelitian, dilengkapi dengan hasil dokumentasi. G. Instrumen pengumpul data. 1. Definisi konseptual ketangkasan pukulan bela diri pencaksilat. Definisi konseptual ketangkasan pukulan bela diri pencaksilat dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa untuk melakukan jurus yang ditentukan, menyelesaikan jurus yang ditentukan sesuai dengan satuan waktu, menangkaskan pukulan dengan seberapa banyak memukul dengan satuan waktu, dan menangkaskan pukulan dengan metode bertarung dengan teman sebaya. 2. Definisi operasional ketangkasan pukulan bela diri pencaksilat. Definisi konseptual ketangkasan pukulan bela diri pencaksilat dalam penelitian ini adalah observasi dan kemampuan siswa untuk melakukan jurus yang ditentukan, menyelesaikan jurus yang ditentukan sesuai dengan satuan waktu, menangkaskan pukulan dengan beberapa banyak memukul dengan satuan waktu, dan menangkaskan pukulan dengan metode bertarung dengan teman sebaya. Kesimpulan, data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi kemudian ditulis ulang, dipaparkan semuanya, kemudian dipilah-pilah sesuai fokus penelitian. Setelah melalui proses analisis, maka akan diperoleh data yang valid. Kemudian data tersebut
disimpulkan dan dimaknai target ketercapaiannya. Penelitian ini adalah 75% dengan pengolahan nilai rata-rata menggunakan rumus. Cukup sekian pemaparan atau presentasi dari hasil tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu. Kurang lebihnya saya selaku pemapar materi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mengharapkan banyak masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun agar saya bisa mengembangkan hasil tulisan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.